وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه أما والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ توبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Halaman 15 paling bawah. Halaman 15 sebelah kiri paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati. Ada sama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ya rabbal alamin. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati, yuzanu ditimbang, yuzanu ditimbang. Asalnya itu wazana yazinu, wazana yazinu waznan, wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wazana yazinu menimbang, yazinu kemudian dimajhul atau dibikin pasif menjadi ditimbang, jadi yuzan. Wazana yazinu jadi wuzina yuzanu ditimbang. Jadi kalau fi'il itu di dalam ilmu bahasa Arab apabila dibikin pasif, misalkan doroba, doroba memukul, kalau dipukul duriba. Jadi sebelumnya huruf awalnya itu di dhammah dan huruf tengahnya atau sebelum akhir di kasrah, duriba. Kalau fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan sekarang, yadribu sedang memukul, maka dibacanya yudrabu sedang dipukul. Yuzanu akan ditimbang. Jadi kalau fi'il mudhari itu bisa bermakna sedang, bisa bermakna akan. Yuzanu akan ditimbang. Yaumal qiyamati, yauma dibaca fathah. Kenapa? Karena itu menjadi zaraf zaman atau zaraf makan, menerangkan waktu. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yuzanu akan ditimbang kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Terusannya halaman 16. Apa yang ditimbang kan belum ketahuan tadi, ya kan? Korbannya. Apa yang ditimbang? Midadul ulamai. Di sini di saya barisnya fathah, midadul ulama. Tapi salah, yang benar midadul ulama. Midadul ulama'i, yang ditimbang adalah tintanya ulama. Wadamu syuhada'i, dan darah syuhada, darah para syahid. Kalau yang namanya nimbang harus ada bandingannya, betul nggak? Ya. Nimbang terigu, ya berarti terigu ditimbang dengan sesuatu yang kira-kira mau beratnya berapa. Misalkan sekilo sama sekilo, maka terigu harus ada bandingan yang sekilo, baik itu batu atau tembaga atau apa aja alat timbang. Maka kalau ditimbang artinya ada dua barang yang dibandingkan. Midadul ulama, yang satu tintanya para ulama, yang kedua damu syuhada, yaitu darah syuhada. Artinya apa di sini? Artinya dua hal ini bernilai di mata Allah dan disamakan. Ditimbang, kalau ditimbang kan sekilo sama sekilo. Makanya kalau ada pertanyaan kapas sekilo sama batu sekilo, beratan mana? Orang gambarannya beratan batu sekilo, padahal sama-sama sekilo. Karena yang ditanya beratnya, ya kan? Ya. Tapi kalau kapas sekilo bisa jadi satu rumah banyaknya. Kalau dibilang banyak, kebanyakan kapas. Tapi kalau dibilang berat, ya sama-sama sekilo kan sih. Ya. Pertanyaannya kapas sama batu beratan mana kalau sama-sama sekilo? Ya. Artinya sama. Midadul ulama, tintanya para ulama. Apa maknanya tinta? Biasanya kalau ulama
itu sifatnya produktif. Ya, kalau sekarang mungkin saja ada ulama yang kreatif nggak sempat bikin kitab misalkan, maka dia rajin bikin artikel di media sosial atau dia nyebar pesan WhatsApp yang baik-baik. Ya, misalkan dia sebarin one day one hadis, one day one ayat, ada tuh. Ya, satu hari satu ayat, satu hari satu hadis. Atau juga bikin grup diskusi di Facebook dan lain sebagainya, itu juga sama tinta maknanya. Jadi tinta itu artinya adalah satu gambaran aja. Simbolnya itu kalau zaman dulu para ulama biasanya selain mereka memberikan kajian, mereka juga produktif menulis pakai tinta. Ya. Jadi maknanya adalah keringatnya para ulama, perjuangan para ulama dengan darah para syuhada. Karena sama-sama cair, jadi bandingannya tinta sama darah. Artinya darahnya para syuhada sebanding dengan tintanya para ulama. Tinta para ulama sama dengan sebanding darah syuhada. Maknanya adalah ulama sama-sama mujahid. Ya. Jadi para ulama sama aja mujahid fi sabilillah. Makanya kalau di dalam ilmu fikih ada yang disebut namanya mujtahid. Mujtahid maknanya sama mujahid. Cuman kalau mujahid ya sama-sama asalnya dari jahada. Jahada yajhadu artinya bersungguh-sungguh. Jihad itu sungguh-sungguh, bukan demo di Monas. Ya. Jihad itu artinya sungguh-sungguh, bekerja. Jihad itu artinya memerangi kemalasan, memerangi kebodohan, itu jihad. Ya. Jahada yajhadu, jihad artinya sungguh-sungguh, bukan perang. Cuman kalau zaman dulu dibilang jihad fisabilillah karena perang itu butuh kesungguhan. Kalau nggak punya mental, kalau mental tempe nggak berani perang. Ya. Makanya di ayat Quran itu disindir orang-orang yang munafik selalu kalau perang itu alasan. Anak saya sakit, saya begini, saya begitu. Kalau begini nanti gimana? Kalau begitu nanti gimana? Ya, maka pada perang Badar itu dulu sebenarnya orang itu banyak yang mau ikut. Ya. Kemudian juga pada beberapa perang banyak orang mau ikut. Tiba-tiba begitu udah waktunya ada aja tuh yang mules, yang apa, gitu kan? Nanti kalau saya terbunuh anak saya gimana gini. Nah itu butuh perjuangan, makanya dibilang jihad. Nah gambarannya sekarang tuh jihad itu ngebom. Gambarannya sekarang jihad itu angkat senjata. Nanti nggak sadar tiap hari sholat 5 waktu jihad. Kamu sholat juga jihad, kan butuh kesungguhan itu. Sholat subuh jihad. Orang disuruh jihad diudak-udak, ayo jihad. Lo sendiri ngapain aja, tidur doang. Ya. Kalau jihad dikasih makanan mah semua orang juga mau. Kalau jihad diliput media, semua orang juga mau. Tapi yang sholat 5 waktu ngaji, kapan kita diliput media? Itu yang susah. Ya. Jihad kebodohan, menuntut ilmu, tahu najis, tahu halal, tahu haram, itu yang susah. Yang kemarin Nabi bilang apa? Riyadul Jannah, taman surga. Apa itu taman surga kemarin? Yaitu majlis halal dan haram. Jadi taman surga itu bukan ketika kita berdemo, membawa-bawa nama Allah segala macam. Yang di demo juga bawa nama Allah juga. Kita demo sama polisi, baca Asmaul Husna. Polisinya baca itu gak Asmaul Husna. Ya. Sama-sama orang Islam. Kita hidup di Indonesia sama-sama Islam. Ntar kalau kita ngebom, tidak tahu yang kita bom lagi sholat kan bahaya lagi. Waktu kejadian JW Marriott itu ada muridnya Habib Hussein Maulahela. Habib Hussein Maulahela itu rumahnya di Gang Khair di Ragunan. Masih hidup orangnya tapi udah sakit-sakitan. Habib Hussein Maulahela ini murid dekat Habib Anis. Itu cerita waktu JW Marriott dibom tahun berapa tuh? 2002 apa ya? Itu muridnya lagi sholat duha, mati. Terus ada sebagian orang yang jadi tuli sampai sekarang gara-gara pecahan itu kaca, suara dentuman itu. Ada lagi yang matanya buta. Coba orang Islam. Emang yang tukang ngepel di gedung-gedung itu siapa kalau bukan orang Islam? Kan bos-bosnya Cina mulu. Yang kerja orang Islam, ya kan? Yang banyakkan susah kan kita, orang-orang kita. Terus kita berjihad ngebom hotel dengan alasan apa? Di situ isinya semuanya anjing sama babi katanya. Atau semuanya orang kafir. Itu bukan seperti itu. Jihad yang semacam ini adalah keputusasaan. Keputusasaan itu apa? Karena dia udah nggak mampu berdakwah pakai lisan, akhirnya gregetan, melampiaskan emosinya di gedung-gedung, dibom itu Bali, bom sana, bom sini, bikin teror itu. Artinya keputusasaan. Putus asa sifatnya siapa? Putus asa siapa? Iblis. Berarti ngebom bukan mujahid, itu iblis.
Karena yang berat itu jihad tuh begini, ngedidik orang, 1-2 orang, 10-20 orang kan susah itu. Ngasih pemahaman, harus sabar, penuh perjuangan. Ya, kita juga yang tuan rumah juga penuh perjuangan, ngeluarin apa, persiapan. Harusnya kita kerja malam hari, harusnya ngurusin anak, harusnya ngurusin rumah. Jadi meluangkan waktu untuk ngaji itu jihad. Makanya dibilang damus syuhada, ya. Jadi tintanya ulama bandingannya darah syuhada. Bukan cuma ulama aja, tapi kita juga yang menuntut ilmu. Ya, semua yang berkaitan dengan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in. Ma ubida, ma itu kadang-kadang artinya apa? Ya. Kadang-kadang artinya apa? Ya. Maza taf'al, apa yang kamu lakukan? Maza turid, apa yang kamu inginkan, ya kan? Tapi kalau ma berbandingan dengan fi'il, kata kerja, biasanya maknanya bukan apa tapi tidaklah, namanya makna fi, ya. Jadi ma itu keunikan bahasa Arab, ya. Keunikan bahasa Arab kadang-kadang ma bisa bermakna apa, bisa bermakna tidak. Ma ubidallahu bi syai'in, tidaklah ubida disembah siapa? Allahu Allah bisyai'in, dengan sesuatu. Tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu apapun. Afdala min fiqhin fid dini, yang lebih afdal dengan cara berfikih di dalam agama. Jadi menyembah Allah itu pakai fikih, pakai pemahaman. Ya, bukan fikih sholat aja, bukan fikih puasa aja. Maksudnya fikih itu pemahaman, hikmah agama, fikih. Fikih itu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya paham. Jadi kalau kita nyembah Allah, tidak ada cara menyembah Allah kecuali harus paham. Paham cara, paham tujuan nyembahnya, paham metodenya, paham intisari ajarannya itu. Kalau kita nyembah Allah nggak paham, tata caranya nggak paham, intisari ajarannya nggak paham, apa yang mau disembah? Ya. Artinya apa nilainya di mata Allah? Nggak ada nilainya. Ma'ubida, tidaklah disembah Allah bisyai'in, dengan sesuatu. Afdola itu dibaca afdola, asalnya ada kana di depannya. Kana afdola min fiqhin fiddin, kananya itu dibuang, ya. Artinya begini, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang sesuatu itu adanya, rupanya, kananya itu dibuang, karena adanya, rupanya, afdola itu lebih penting, lebih utama, min fiqhin, daripada fikih, fiddini, di dalam agama, pemahaman agama. Maknanya apa? Maknanya para ulama itu adalah seafdal-afdalnya hamba Allah. Jadi kalau dibilang Abdullah itu maknanya para ulama, hamba-hamba Allah. Wa ya ibadallah, kan gitu. Saya ibadallah, artinya hamba-hamba Allah. Kalau orang khatib itu ibadallah yang dimaksud jamaah sholat. Tapi kalau Allah manggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku, maknanya para ulama. Karena tadi itu Allah tidak disembah kecuali dengan ilmu. Berarti sebaik-baik cara menyembah adalah caranya pakai ilmu. Berarti si ulama itu yang punya. Karena ulama punya ilmu, maka dia sebaik-baik hamba Allah, gitu. Mafhum. Wala faqihun wahidun, walanya lam taukid. Kalau la taukid itu munculnya di isim, faqihun isim, kata benda. Kalau qad itu taukid untuk fi'il. Qad aflaha, sungguh beruntung. Qad qamat, sungguh telah berdiri. Qad qamatis sholatu, bukan qad qamatis sholati, ya. Qad qamatis sholatu. Saya sering banget orang dengar kalau qamat itu qad qamatis sholati, qad qamatis sholat, bukan sholati, qamat. Qad qamat as-sholatu, telah berdiri. Apa yang berdiri? As-sholatu, fa'ilnya itu as-sholatu, yaitu sholat telah berdiri, telah apa? Telah qomat, telah waktunya. Wala faqihun, wa dan la itu sungguh. Faqihun seorang yang faqih, satu orang faqih. Wahidun ditegasin lagi itu, satu. Wala faqihun wahidun, dan sungguh faqih yang satu, seorang faqih. Asyaddu itu lebih berat, lebih sadis, ala syaitan, di mata syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah.
Karena orang ahli ibadah bisa saja kepleset, nah, bisa saja kepleset. Tapi kalau ibadahnya pakai ilmu lebih bagus lagi, udah alim ibadah lagi. Ya. Biasanya kalau orang alim pasti ibadah biasanya, cuma kadang-kadang secara zahir ibadahnya sedikit biasanya, ya. Karena dia banyak berijtihad atau menghabiskan waktu di dalam menuntut ilmu. Dia baca kitab, baca apa, apalagi kalau misalkan ulama tersebut sambil berdagang atau sambil jualan, kan banyak. Di Mesir, di Suriah itu ada Syekh Wahbah Zuhaili, terkenal Syekh Wahbah Zuhaili yang punya Tafsir Munir. Tafsir Munir itu setebal 20 jilid. Harganya sekitar 5 jutaan tuh kalau beli kitab itu. Tafsir Munir, orang luar biasa. Terus beliau juga punya kitab namanya Al-Fiqhu wa Adillatuhu. Fiqhul Islam wa Adillatuhu, 12 jilid. Syekh Wahbah Zuhaili, orang yang sangat terkenal. Tapi beliau seorang syekh besar, seorang mufti besar, ahli fikih, ulama, dan juga sekaligus ketua thariqah, tapi masih dagang kelontongan di rumahnya. Rumahnya itu sampingnya warung. Kata guru saya tuh Habib Fuad, punya rumah sampingnya warung kelontongan, jual gayung, jual sikat gigi, jual odol. Artinya dia ini seorang ulama, mungkin saja ya. Artinya dia nggak sempat untuk berdagang. Tapi dia jangan sampai ninggalin sunnah Nabi yang judulnya ini berdagang. Mungkin saja dulu dia masih susah pernah ngewarung, sehingga dengan sebab rezeki dari warung itu dia bisa kuliah jadi sukses. Mungkin kenang-kenangan di situ. Jadi nggak mau dilepas sama dia. Luar biasa. Itu seorang ulama. Dan satu fakih itu lebih dahsyat di mata setan daripada 1000 ahli ibadah. Kita udah tahu kisahnya ya. Pada datang seorang ulama ini kasyaf, matanya bisa melihat yang begitu wanda, yang gaib-gaib ya. Kemudian dia melihat ada syaitan itu lagi godain orang sholat ya. Ini masyhur kisahnya, terkenal. Salah satunya bisa kita lihat di dalam banyak tafsir ya. Banyak tafsir bisa dilihat di dalam tafsir cerita Imam Al-Ghazali, begitu juga cerita-cerita Sahibul Maulid Habib Ali Sibtu Durar. Begitu ditanya, kenapa kamu godain orang sholat? Karena yang tidur itu orang alim. Ada di situ tidur orang alim. Lah kenapa nggak gangguan tidur yang sholat lagi ibadah? Karena dia ini sholatnya ngawang. Ya maka saya nggak ada rasa takut untuk ganggu. Nah kalau si alim saya bangunin. Ntar begitu si alim saya bangunin, si alim ini bilangin orang itu lagi sholat, gagal dong saya. Jadi dua-duanya benar nanti. Si alim melihat si awam ini sholat, nanti dikasih tahu yang benar itu sholatnya salah ini. Jadi gagal saya dua-duanya. Sholat itu syaitan kayak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u, akan memberikan syafaah. Syafaah itu artinya begini. Jadi syafaat bukan cuma memberi pertolongan, jangan salah sangka ya. Jadi Nabi nggak pernah memberi pertolongan pada hari kiamat, nggak mampu. Nabi Muhammad nggak mampu. Beliau hamba Allah sama. Jadi kalau ada mazhab yang mengatakan, mohon maaf, misalkan kelompok sebelah mengatakan begini, syafaat tuh nggak ada. Ngapain sih maulidan, sholawatan, hadrohan, mengharap syafaat, isfa'lana, nggak ada. Semua orang di hadapan Allah tuh masing-masing mempertanggungjawabkan urusannya. Dalilnya mana? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing manusia nanggung urusannya sendiri dan tidak menanggung beban orang lain. Betul itu betul ya. Tapi yang dimaksud syafa'ah itu bukan menolong dalam arti menjamin masuk surga. Syafa'ah di dalam Qamus Al-Fiqhi ya, artinya as-su'al fit tajawuz 'anil dzunub. Soal itu begini, syafaat itu begini. Syafaat itu ibarat kata kuasa hukum. Jadi kalau ada orang bersalah, misalkan mencuri atau berzina atau membunuh, terus masuk pengadilan, maka dia ini yang mencuri atau yang bersalah, katakanlah dia butuh pengacara. Tujuannya untuk banding-bandingan nanti kalau hukumannya terlalu berat, yang nggak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, nanti dia akan berdalih itu beralasan, saya membunuhnya gara-gara begini, sebabnya begini. Nggak semata-mata membunuh. Kalau dia nggak punya pembelaan, nggak punya kuasa hukum, dia bingung nanti, ya kan? Maka dia akan dibebani hukuman yang membabi buta. Maka
maka dia perlu ada pembelaan. Nah, tujuan si kuasa hukum itu kira-kira nanti ngeringanin. Dan kalau pembelaannya bagus, maka bisa jadi yang bersalah ini bisa jadi nggak bersalah kan gitu. Nah, itu syafaat itu begitu. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sebagai perantara untuk menyampaikan kepada Allah supaya umatnya ini tuh punya pembelaan. Ya Allah, umat saya ini hidupnya begini. Ya. Walaupun dosanya banyak, tapi dia cinta sama saya, dia sering baca shalawat, buktinya begini. Itu disampaikan. Nanti Allah sendiri hakikatnya yang mutusin apakah Allah terima atau Allah tolak itu syafaatnya Nabi. Jadi bukan berarti Nabi ngejamin, paham? Maka akidah kita tuh, ulama kita udah lempeng. Ya. Jadi kita mengharap syafaat Nabi, tetap aja kita wajib beramal, amal kita juga yang kita cuma dengan mengharapkan Nabi ada dua kekuatan, satu kekuatan amal, kedua kekuatan pembelaan dari Nabi. Kalau nggak ada pembelaan kita sendiri-diri ntar di sana. Jadi hakikatnya kita ngandelin amal kita nggak? Amal kita juga. Mana ada orang kafir dibelain Nabi, kan hakikatnya begitu. Orang nggak sholat dibelain Nabi, orang nggak puasa dibelain Nabi, mustahil. Karena udah pasti ditolak sama Allah. Ya. Jadi makna kita meminta syafaat kepada Rasulullah adalah kita ittibaan bi sunnati Rasulillah, ikut sunnah Rasulullah, karena malu dong nanti masa kita meminta syafaat tapi sunnahnya nggak ditiru, kebangetan kan begitu. Kemudian kita berbuat baik, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Nanti di hari kiamat kita butuh penyampai kepada Allah, namanya as-su'al fit tajawuz, perantara untuk pembelaan, gampangnya begitu, perantara untuk pembelaan supaya Nabi ini ngebelain kita biar kita ngadep Allah tuh nggak diri-diri. Kenapa? Karena Nabi ini dekat sama Allah, begitu maksudnya, pahamnya. Jadi kalau ada kelompok yang menyalahkan, oh syafaat itu nggak ada, masing-masing nanti membawa diri sendiri. Betul, itu secara langsungnya begitu memang, tapi secara prosesnya pakai ada syafaat. Justru syafaat itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akhirat itu sama Allah memang sengaja dibikin rumit, dibikin susah. Tujuannya apa? Untuk tahwinan lil kafirin wal munafikin. Tujuannya biar orang kafir sama orang munafik benar-benar nyesal pada hari itu. Tapi nyesalnya sayang, nggak ada ujungnya. Nyesal doang tapi nggak ada ujungnya. Kalau kita kan di dunia nyesal tapi masih ada umur, masih ada perbaikan, ya kan? Tapi kalau di hari kiamat nyesal nggak ada ujungnya. Jadi Allah tuh sengaja bikin si kafir dan munafik ini sakit hati. Jadi hari kiamat tuh dibikin berproses. Belum antri, belum ngambil dokumen, belum dihisab. Habis dihisab suruh tunggu dulu di murtafak namanya, kalau itu namanya al-araf apa segala macam. Dibikin rumit, kemudian disuruh lewat sirat. Sebenarnya hakikatnya kalau Allah mau celup aja langsung haknya Allah. Makanya dibilang ada orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ya hak Allah. Allah mau nggak bikin proses hari kiamat juga haknya Allah, jangan kita pikirin. Kenapa sih mesti ada begini begitu? Itu tujuannya tahwinan untuk menghina orang kafir dan munafikan. Selama ini kita yang antri sama dia, mau kerja kita antri sama dia, ya kan? Birokrasinya panjang, sekarang dia menguasai dunia selama ini. Akhirnya dengan menguasai dunia dia lupa kepada Tuhannya. Dia hidup senang, hidupnya udah senang, dari dunia udah diambil. Nanti di akhirat tinggal dihinain. Maka adil nggak Allah di situ? Udah pasti adil. Kalau kita sebenarnya ingat proses hari kiamat, maka hati kita menjadi besar. Dalam keadaan yang sempit ini, dalam keadaan yang miskin, yang susah, kita masih berbesar hati. Kenapa? Karena di hari kiamat masih ada proses yang bisa saja kita dibelain atau mendapat keberuntungan. Makanya isinya Al-Quran itu ya hari kiamat, surga neraka, peringatan, kabar gembira, peringatan, kabar gembira buat orang yang beriman. Bayangkan kalau kita nggak belajar Islam, nggak belajar iman, udah hidupnya gampang putus asa. Kayak orang Jepang, orang Cina, kasus putus asanya paling tinggi dia. Di Jepang ini nomor 1, kasus bunuh diri paling ramai itu di Jepang. Karena sandaran kepada Tuhan itu nggak ada, mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ibarat kalau mazhab dalam Islam itu namanya mazhab qadariyah, mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Itu bahaya. Makanya kita kerja tetap kita mengandalkan kemampuan basyariyah, selebihnya kita tawakal, ya. Jadi tengah-tengah yang dimaksud wasatan itu di situ tengah-tengah. Jadi syafaat itu adalah perantara yang nolongin. Hakikatnya nanti di hadapan Allah, Allah yang bilang saya terima syafaat kamu atau saya tolak.
Kata Allah gini, emangnya dia siapa kamu belain? Oh dia ini begini, dia ini begini. Kata Allah enggak, yang ini saya tolak karena dia punya amalan yang musyrik misalkan gitu atau bagaimana. Tapi biasanya kalau orang itu sudah punya tanda dikenali nama Rasulullah, kemudian Rasulullah belain di hadapan Allah, biasanya diterima. Kenapa? Karena udah dijamin dalam surat Wadduha, wadduha wal laili idza saja, terus ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa saja yang kamu minta nanti di hari kiamat semuanya dikabulin sampai kamu puas. Fatarda, sampai kamu puas. Nah, kepuasan Rasulullah apa? Di dalam hadis yang panjang di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keutamaan umat Muhammad, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang habaib tapi dekat sama Raja Arab, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bahkan beliau meninggal tahun 2013 itu datang Raja Abdullah, saking dekatnya sama pemerintah Arab Saudi. Jadi habaib yang masih dihormati sama orang Wahabi ya ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, punya karya besar banyak. Salah satunya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Itu dikatakan begitu. Ya. Sampai puas. Kepuasan Nabi apa? Kata Nabi, saya enggak ridho satupun dari umatku tersisa di neraka. Enggak ridho satupun dari umatku tersisa di neraka. Itu Nabi ditungguin. Yashfa'u, akan memberikan syafaat, perantara, bukan menjamin, sekali lagi itu akidah ya. Memberikan perantara yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa? Salah satu tiga ya. Salah satu asalnya salah satu nafarin atau salah satu asnafin, tiga kelompok asal itu. Kata-kata asnafin ini dibuang. Kalau dalam ilmu nahu mudhof ilaihnya dibuang. Jadi salah satu tiga. Maksudnya tiga kelompok, tiga orang atau tiga kelompok atau tiga jenis. Siapa aja mereka? Al-anbiya'u, para nabi. Al-anbiya'u, para nabi. Kenapa para nabi? Kalimat nabi kita kan bacanya pakai ya, nabiyun ya kan? Nabi ya kan? Nabiyullah, enggak pernah ada hamzahnya. Tapi kalau giliran jamak itu ada hamzahnya. Al-anbiya'u, itu hamzah dari mana? Jadi asalnya nabi, memang asalnya nabiun. Asalnya kata-kata nabi itu naba'a. Naba'a yanba'u, memberi peringatan atau memberi kabar, memberi berita. Jadi fahuwa nabiyun, itu orang yang memberi berita. Jadi asalnya ada hamzah di situ, cuman hamzahnya dirubah. Ya, dirubah namanya tabdil, dirubah menjadi ya karena thiqal, karena berat. Orang Arab enggak demen mau ucapin nabiun, jadi nabiyun. Makanya kalau dalam qiraat Warasyi itu pakainya nabiun. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka nabiyyu, pakai ya. Karena asalnya naba'a. Ya, amma yatasaaluna 'anil naba'il azim. Naba itu kata kerjanya nabi. Ada qiraat namanya qiraat sab'ah, ada Warasyi, ada Hamzah, ada Ad-Duri, ada Ibnu Katsir, ada yang kita masyhur Hafs, qiraat Hafs. Jadi al-anbiya'u maknanya para nabi ya. Ada bentuk jamak nabi ini al-anbiya'u, ada bentuk jamaknya nabiyuna, nabiyyin. Bedanya mana? Kalau al-anbiya'u itu para nabi tapi tidak semuanya. Tapi kalau nabiyyin, nabiyun itu jamak keseluruhan para nabi 240.000. Tapi kalau al-anbiya yang dimaksud bisa saja 313 nabi. 313, 25-nya ada di Quran dan sisanya tidak disebutkan secara langsung, seperti Nabi Samuel, Nabi Daniel ya. Itu ada di dalam Quran tapi tidak disebutkan secara langsung. Tsummal ulama'u, kemudian para alim, para ulama ya. Tsumma syuhada'u, kemudian para syahid, para syuhada.
Maknanya apa? Mereka ini para ulama, para syuhada bisa memberikan pembelaan kepada umat. Ya. Jadi kalau ulama, kalau dibilang ada guru, ya, guru yang bisa menyelamatkan di akhirat nanti sebagai syafaat, maka itu yang dimaksud para ulama. Makanya nggak salah kita mengidolakan para ulama, ya. Bahkan memuja, memuji nggak salah. Yang nggak boleh jadiin Tuhan, nggak boleh. Ya. Kita kadang-kadang ada konser melihat artis itu sampai, ya, padahal itu panggung seukuran kepala kita. Kita dada-dada, kita lihat orang yang konser kan, segitunya. Apa yang diharapkan sama dia? Cuma pengen kenal. Mana ada orang berharap ke artis itu dalam rangka berharap syafaat hari kiamat? Gak ada kan pikiran istri. Ya, artinya dengan urusan di dunia aja yang belum tentu direspon secara langsung, itu segitunya orang. Dengan alasan apa? Cinta, fans. Apalagi kepada para ulama. Jadi wajar kalau sampai kita ketemu di jalanan sampai nunduk atau salaman dengan macam-macam yang caranya takzim. Bahkan ada sampai orang mengusap-usap fotonya segala macam. Itu nggak ada istilah musyrik. Kalau kita larikan ke cinta itu nggak ada istilah musyrik. Ya. Begini gampangnya, dikit lagi. Ada seorang suami, ini dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sekandari mengkiaskan begini. Ada seorang suami cinta kepada istrinya. Istrinya sangat cantik, sangat bakti. Tiba-tiba meninggal muda. Ya. Meninggalkan satu orang anak. Begitu lahir meninggal nih istri. Kehilangan enggak gitu? Istri yang sangat cantik, yang sangat kita cintai, yang kita kejar-kejar selama hidup, tahu-tahu meninggal dan ninggalin seorang anak. Nah, tiba-tiba satu waktu kita teringat karya istri kita. Istri kita nih, istri yang meninggal ini pernah ngerajut satu bahan, ya, ngerajut bikin lukisan di bahan, di kain kalau zaman bordir, ngerajut dan gitu. Itu hasil bordiran tersebut dijadikan taplak meja. Begitu nih suami mau makan, dibilang mama. Apa dibilang? Begitu lihat hasil karya istrinya apa? Mama dibilang. Kalau kata orang awam, bego, masa taplak meja dibilang mama? Ngerti nggak maksudnya? Itu apa maknanya? Maknanya cinta, karena dengan melihat karya istrinya, maka dia teringat kepada istrinya itu secara langsung. Begitu dipegang, ya Allah, mama. Gitu. Padahal itu bahan, tapi dibilang mama. Maknanya itu ada kalimat yang banyak dibuang tuh, ya Allah ini, kan begitu maksudnya. Mama, hasil karyanya mama begini, kalau dijelasin ya panjang, paham nggak? Begitulah orang. Begitu juga para ulama yang sudah dekat dengan Allah, sama melihat segala sesuatu dibilang Allah, karena dekat sama Allah. Maka nggak ada kemusyrikan kalau kita paham itu semua. Semua dengan cinta. Yahsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Jadi kita lagi ngabisin satu kalimat, satu paragraf. Waruhiya, dan diriwayatkan annal ulama'a, bahwasanya para ulama yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ala manabira, di atas mimbar-mimbar. Manabira, mimbar-mimbar. Kalau maknanya mimbar berarti bukan kursi. Ya. Mimbar itu adalah tempat mereka memantau. Kalau zaman dulu, zaman-zaman Persia Romawi, mimbar itu memang udah ada, bukan Islam doang yang punya mimbar. Jadi mimbar itu bukan sunnah Rasulullah, mimbar itu budaya Arab. Jadi Rasulullah itu begitu menyampaikan ceramah, orang sudah saking banyaknya, yang di belakang nggak kelihatan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin tumpuan buat kamu berdiri? Dibikinlah tumpuan dari kayu. Akhirnya Rasulullah berdiri di situ. Tadinya Rasulullah diri di atas batu. Ntar kaki yang satu natah, yang satu jingkek. Tahu jingkek nggak? Ngangkat. Kan dia di atas batu. Dikit-dikit goyang, lagi ceramah goyang, kan nggak enak banget. Jingkek, tahu jingkek, jinjit. Biar yang ke belakang tuh kelihatan. Akhirnya dibikinlah mimbar. Itu mereka pelajari dari Persia dan Romawi. Mereka lihat itu kalau para raja berpidato pakai mimbar. Jadi tujuan mimbar di hari kiamat adalah pidato atau memantau umat. Jadi Ibrahim punya mimbar, Nabi Musa punya mimbar, itu melihat umat-umatnya dari jauh. Ya kalau nggak ada mimbarnya nggak kelihatan nanti. Ya, gambarannya begitu. Pernah kepikiran nggak nih masalah mimbar nih? Ini fikih nih, tapi mengandung tasawuf juga.
Ini namanya apa nih? Ini kan mihrab nih. Mihrab itu ada tempat sholat, tempat ngimamin. Ini sejadah kan kiri nih. Mengapa mimbar adanya di situ bukan di sini? Kenapa tempat sholat tuh nggak ada di sono? Tempat sholat di kiri, mimbar di kanan. Semua masjid begitu. Kenapa nggak mimbar di kiri, imamnya di kanan? Itu ada kisahnya. Kalau Nabi Ibrahim, mimbarnya di sini, mihrabnya di sono. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, Nabi itu pandangan ke akhirat. Jadi begitu Nabi khutbah, ini berdiri di atas mimbar, itu Nabi melihat pandangan itu bukan dunia, tapi padang mahsyar, karena dia melihat manusia banyak. Pandangannya berubah. Maka Rasulullah mengatakan begini, mimbar Ibrahim ada di kiri mihrab. Perhatikan kalimatnya. Mimbar Ibrahim ada di kiri mihrab, mihrab kanan, Ibrahim di kiri. Dia pengen melihat umatnya yang ada di surga. Karena kalau mihrabnya di kiri, yang balikan itu kelihatannya kata Nabi Muhammad surga. Nah, saya kebalikannya, mimbar di kanan, kiri di mihrab, karena saya pengen melihat umatku yang ada di neraka. Jadi mimbar ada di kiri supaya yang di neraka itu kelihatan. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau Ibrahim mimbarnya di kanan, mihrab di kiri kalau dari sono, kalau dari jamaah. Maksudnya kalau arahnya ke sana. Karena kan mimbar arahnya ke jamaah kan. Maka Nabi bilang mimbar saya ada di kiri supaya bisa melihat umatku yang ada di neraka siapa aja. Mimbar, sejarahnya mimbar. Makanya nggak ada yang berani rubah itu. Padahal boleh-boleh aja dirubah. Cuman bid'ah nanti. Manabiro, jadi mimbar itu adalah tempat berdiri seperti singgasana untuk melihat umatnya, mantau umat dari jauh. Siapa aja yang umat yang dikenali itu nanti ada cahaya-cahayanya. Terbuat dari apa itu mimbar? Min nurin, terbuat dari cahaya, dari mercusuar. Wa naqala al-qadi, dan naql, wa naqala dan menukil. Menukil itu berarti memindahkan hadis dari buku ke buku yang lain. Siapa al-qadi? Seorang qadi. Qadi itu hakim kalau zaman dulu. Husain, Qadi Husain. Ini seorang hakim yang pada zaman tabi'in. Fi awwali ta'liqatihi, pada awal penulisan buku kitabnya dia. Annahu ruya, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a, barang siapa yang cinta ilmu dan ulama, belum belajar, belum dengerin, belum jadi alim, belum jadi santri, baru cinta, demen aja sama orang ngaji, walaupun gak sempat ngaji, demen aja. Lam tuktab alaihi khotoyatuhu, lam tuktab alaihi khoti'atuhu ayyama hayatih, sepanjang hidupnya kesalahan kecil gak pernah dicatat sama Allah. Jadi kalau punya dosa kecil sama Allah gak dianggap. Punya dosa habis ngeliat yang haram-haram, punya dosa terlintas di hati yang haram-haram, sama Allah dihapus, gak dihitung. Selama dia punya rasa cinta sama ilmu dan ulama, kesalahan dosa-dosa kecil dimaafkan Allah. Hebat kan? Betapa luar biasanya tuh ilmu dan ulama. Cuman logikanya begini, kalau cuma cinta doang mustahil gak pernah ngaji. Maksudnya begitu. Lagi-lagi ngaji lagi. Artinya orang yang cinta ketika tidak sempat ya dia cinta doang. Tapi kalau dia punya rasa cinta, mustahil satu waktu nggak mungkin nggak datang gitu maksudnya. Nggak mungkin satu waktu nggak ketemu. Nggak mungkin juga satu waktu nggak belajar, maknanya begitu. Jadi lahir dulu dari cinta. Kalau udah cinta pelajaran gampang. Kalau udah gedek pelajaran susah, ada pasti itu. Wa qala wa ruya sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.